Halo, selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini nih kita mau gali lagi dari buku How to Talk to Anyone. Misi kita kali ini agak menantang ya. Gimana caranya orang lain tuh tetap bisa suka sama kita? Bahkan pas kita baru aja mungkin bikin kesalahan atau ya harus kasih kabar nggak enak, situasi sulit gitu kan? Betul sekali. Dan sumber ini tuh ngasih beberapa teknik komunikasi yang menurut saya cukup cerdik ya buat momen-momen canggung begitu. Kita bakal fokus ke dua hal utama nih. Pertama, gimana cara nyampein kabar buruk tapi ya tetap bisa diterima baik. Terus yang kedua, gimana caranya kita menyikapi kesalahan kecil kita sendiri dengan lebih anggun. Oke, menarik banget. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Soal nyampein kabar buruk. Mungkin ya kabar buruknya itu tentang kesalahan kita sendiri, biar tetap dimaafkan gitu. Katanya di buku ini, yang bikin orang marah tuh seringnya bukan isi beritanya, tapi cara ngomongnya yang nggak simpatik. Bener gitu? Nah, intinya di situ. Penulisnya pakai istilah berbagi sentimen penerima. Jadi, maksudnya pas Anda mau nyampein sesuatu yang katakanlah negatif, misalnya proyeknya telat gara-gara kita salah. Coba deh tunjukin sikap yang, sejalan sama perasaan orang yang dengar. Kalau mereka kelihatan kecewa atau rugi, ya tunjukin kita paham, kita ikut prihatin. Ini bukan soal pura-pura ya, tapi lebih ke nunjukin empati yang tulus. Kayak dokter gitu kan, kalau mau nyampein diagnosis yang berat, nadanya pasti beda, penuh perhatian. Paham-paham. Jadi daripada kita buru-buru bela diri atau kayak nyepelein dampaknya gitu ya, Mm-mm. lebih baik kita fokus nunjukin kalau kita ngerti banget perasaan mereka karena kesalahan kita itu. Presis. Tapi apa itu nggak malah bikin kita kayak ngaku salah total gitu? Padahal kan mungkin ada faktor lain juga. Nah, itu pertanyaan bagus. Kuncinya sebetulnya bukan di pengakuan salah secara hukum atau gimana ya, tapi lebih ke validasi emosi mereka. Saat Anda nunjukin empati, Anda itu kayak ngebangun jembatan, bukan malah bangun tembok pertahanan. Anda mengakui dampaknya ke mereka. Secara psikologis, ini tuh bisa banget meredakan potensi marah. Kenapa? Karena orang jadi ngerasa didengerin, ngerasa dipahamin gitu. Seperti yang ditekankan di sumbernya, sikap Anda saat itu seringkali lebih nempel di ingatan mereka daripada detail kesalahannya sendiri. Empati yang tulus itu kuncinya. Wah, oke. Menarik banget ini. Nah, dari situasi yang mungkin dampaknya serius, tadi kita geser sedikit ya. Buku ini kan juga nyinggung soal gimana nangani kesalahan kecil kita sendiri. Tahu kan momen-momen canggung kayak salah ngomong dikit atau kesandung di depan umum gitu. Ada contoh bagus tuh soal eksekutif namanya Miss Dawson yang numpahin kopi pas rapat penting. Apa nih pelajaran dari situ? Iya, cerita Miss Dawson ini unik. Fokusnya tuh bukan di kesalahannya dia numpahin kopi, tapi justru di reaksi orang-orang di sekitarnya. Atau lebih tepatnya, minimnya reaksi mereka. Jadi ceritanya rekan-rekannya tuh sengaja kayak pura-pura nggak lihat gitu. Mereka biarin aja Miss Dawson bersihin tumpahannya sambil tetap lanjut diskusi, kayak nggak ada apa-apa. Buku ini nyebut momen kayak gitu tuh bloopers. Pesannya jelas, kesalahan kecil kayak gitu sebaiknya nggak usah dibesar-besarin, baik sama yang ngelakuin maupun sama orang lain. Oke, jadi kalau kita sendiri nih yang ngalamin blooper, misalnya, lidah keseleo pas presentasi, atau nggak sengaja jatuhin pulpen sampai bunyi keras gitu ya, prinsipnya jangan panik dan jangan malah bikin orang jadi makin fokus ke situ gitu ya. Kayak milih kalau kita lagi pilek mungkin ya, kita kan nggak mau orang nanya-nanya terus, kamu nggak apa-apa gitu. Tepat sekali, analoginya pas itu. Penulisnya nyaranin ya tangani blooper Anda itu dengan sikap yang sama kayak Anda pengen orang lain nyikapi hal kecil yang mungkin agak memalukan tentang Anda. Kalau memang perlu diakui ya cukup senyum kecil aja atau bilang ups maaf, terus udah langsung kembali fokus ke obrolan atau ke tugas Anda. Ketenangan Anda itu kayak Miss Dawson tadi yang tetap tenang dan kemampuan buat move on dengan cepat itu justru nunjukin rasa percaya diri dan bikin orang lain juga jadi ikut nyaman, nggak canggung. Mengabaikannya itu kayak ngasih izin sosial gitu loh, biar semua orang nggak perlu merasa aneh. Oke. Jadi kalau kita coba rangkum nih ya, ada dua poin penting banget dari obrolan kita. Pertama, pas kesalahan kita itu dampaknya serius ke orang lain, yang paling penting adalah tunjukin empati. Empati tulus ke perasaan mereka. Betul. Dan yang kedua, pas kita sendiri yang bikin kesalahan kecil atau bloopers itu, tunjukin sikap tenang dan ya anggun aja. Jangan terlalu diributin. Sikap tenang kita itu malah bisa bikin orang lain jadi lebih respect loh. Keduanya ini,
Empati di situasi sulit dan ketenangan pas ada kecanggungan kecil, itu cara Jitu buat jaga pandangan positif orang ke kita. Pendalaman singkat kita hari ini bener-bener nunjukin ya betapa pentingnya respon kita pas ngadepin kesalahan. Mau besar atau kecil, ternyata bukan cuma soal apa yang terjadi, tapi lebih ke gimana kita nanggepinnya dengan sikap yang pas. Keanggunan sama empati itu, wah, bener-bener bisa jadi pembeda ya. Iya, dan ini mungkin bisa jadi satu pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Kalau orang lain aja seringkali mau dan bisa ya, kayak di kasus Miss Dawson tadi, buat ngabaikin atau maklumin kesalahan kecil kita, demi jaga suasana tetap enak, gimana kalau kita juga coba sedikit lebih pemaaf dan nggak terlalu keras sama diri sendiri, pas kita nggak sengaja bikin bloopers kecil itu. Coba deh direnungkan.